قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة وهدى. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين والمكرم والمحترمة، para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para muallimin, bil khusus di tengah-tengah kita pada kesempatan malam ini, min sulalati Nabi Muhammad SAW yajri fi jasadi dan Rasulullah SAW. Fadilatul Habib Abu Bakar ibn Habib Hasan Al-Kaf, zadana Allah barakah fi hukumihi fi hadzal makan, wa atallahu umrahu fi sihhatin wa afiyatin wa salamah. Yang hadir juga di tengah-tengah kita Sahibul Fadilah Kiai Haji Iman Fathur Rahman sampai kita, wa guru kita juga Kiai Haji Asad Saifullah. Dan saya punya orang tua, kalau saya bilang Mak Haji, Bang Haji Juntara. Ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kiai-kiai, ustaz-ustaz, saya kemarin cuma mau silaturahmi doang karena dipanggil orang tua. Yang namanya dipanggil orang tua untuk nurut. Beliau panggil kemarin ya udah saya kemarin ya. Biar kan malam jauh-jauh dari Keraji dan Bekasi, biar kita bela-belain kemarin kalau orang tua manggil mah ya. Udah begitu kita kemarin suruh berdiri di sini, padahal di sini banyak kita mah apalah begitu bahasanya kok ya. Ini mohon maaf kiai-kiai, ustaz-ustaz, para muallimin, para tokoh, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur sipil pemerintah. Mohon maaf kalau saya lancang berdiri di hadapan para kiai-kiai semuanya. Cuman ini mah perintah orang tua. Namanya orang tua nyuruh, ya udah saya mah nurutin aja. Imtithalul amr khairun min sulukil adab, katanya begitu. Nurutin perintah orang tua itu lebih bagus ketimbang kita nurutin adab. Adabnya nggak bagus saya berdiri di sini di hadapan para kiai, karena ini perintah saya ikut perintah. Mau apa Ji? Ini malam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, kalau disebut nama Nabi Muhammad, salawatnya apa? Tong korek-korek teuing di jamaah. Tong korek, tong geret, beda ya, tong korek, tong geret beda. Ini biar bagaimana juga saya mas sebenarnya orang asli Cibarusah bu, Babakan. Ngkong saya pengajian Nabi, Kiai tang apa ngkong tang Muftar, Bapak Haji maaf itu. Pokoknya yang belakangnya ada keneng-kenengnya dah. Ngkong saya itu. Katanya ada juga saudara yang di Tegal Gede, cuma saya nggak tahu siapa, nggak ngerti dah namanya kita nama. Anak-anak muda sekarang kagak ngerti masalah nasab, apalagi modelan kita nasab kagak ngerti. Kau lu siapa? Butuh alam bin fulan, begitu aja. Kalau kirim Fatihah udah fulan bin fulan, fulan bin fulan. Emang modelannya kita mah kagak menjaga nasab, beda sama para habaib. Habaib mah fulan bin fulan, terus sampai jimpok uyutnya sampai kepada Nabi dia hafal. Cuma zaman sekarang ada yang mempermasalahkan, lagi rame sekarang. Kita mah nggak usah ikut-ikutan, ibu ya, kagak usah ikut-ikut, udah biarin dia aja. Kita mau udah dari dulu guru kita ngajarin cintain habaib. Udah, perkara dia benar habib atau bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita disuruh sama guru kita cintain habaib, sudah cintain habaib. Karena kita bukan orang yang ngerti nasab. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, ini lagi baik.
Ini yang bilang koren itu Nabi, bukan saya. Nabi bilang begitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai. Beliau katakan begitu, al-bakhilu, dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-bakhilu, ya Hasan, ente tahu tak siapa orang pelit? Kata Nabi Muhammad SAW, orang cek orang Cibaru sama mana yang mau ke jamak korek sana. Cuman kalau Nabi kan ngomongin bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Yang namanya orang pelit mah punya tanda kagak mau pedagi, itu orang pelit. Cuman alhamdulillah saya punya orang tua di Suntara, orang dermawan. Benar apa benar? Mudah-mudahan Allah tambahkan hartanya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat walafiat, taat kepada Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang pelit itu bukan cuma pelit urusan tanda doang. Orang pelit kata Nabi, katanya man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit termasuk orang pelit yang kalau nama saya disebut, kata Nabi, ya Hasan, dia tidak mau bersalawat kepada saya. Itu orang korek, orang medit kalau orang talik. Oh, pengen disebut korek apa enggak sama Nabi? Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad, salawat kita. Jangan bosan-bosan menyebut sholawat. Dari tadi gue sholawatan mulu, pegel ini namanya mulut. Jangan, sholawatan kan kayak keluar modal. Oh, modal apa enggak baca sholawat? Keluar keringat apa kagak? Keluar ongkos apa kagak? Ya cuma gerakin bibir sama mulut doang. Abungan kagak mau juga. Ya, ini Nabi bilang begitu. Nabi roman-romannya maruf amat sama sholawatan. Kadang-kadang kita mikir begitu tuh. Nabi romannya maruf banget sama sholawatan. Romannya kalau kita kagak sholawatan dia makin marah. Nabi mah kagak butuh sholawat kita, kagak. Kan Allah bilang di Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi mah udah cukup, Allah yang salawat, malaikat yang salawat udah cukup, gak butuh salawat kita. Tidak bertambah mulia Nabi dengan salawat yang kita lantunkan, dan tidak berkurang kemuliaan Nabi dengan sebab kita tidak bersalawat. Gak butuh salawat kita, cukup salawat dari Allah dan para malaikat. Maka salam min Allah ya rahmah, salam min al-malaikah ya istighfar. Kata ulama katanya begitu, saya cuma nyontek doang. Terus kalau salawat dari Allah sudah cukup, malaikat sudah cukup, ngapa kita disuruh salawat? Buat apa? Kalau Nabi gak butuh, buat apa? Buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, buat kita. Salatuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'arufan minna lahu. Salawat kita kepada baginda Nabi itu adalah perkenalan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan romannya kalau kata Bapak Haji tadi, misalnya datang Israel jogrok depan kita, lu pulang hari, ayo pulang sekarang. Kalau kira-kira Israel datang di malam, Bu, kita pulang depan rumah, tahu-tahu dan menjogrok Israel. Kira-kira, kalau misalnya kira-kira, ini bukan doain, kagak kira-kira ini mah. Roman-romannya kita banyakkan dosanya apa banyakkan pahalanya? Banyakkan dosa atau banyakkan pahala? Kalau banyakkan dosa, itu roman-romannya surga apa neraka? Surga apa neraka? Jujur. Alhamdulillah orang-orang terbaik pada jujur-jujur, kagak kayak yang sono tukang ngibul. Sono. Ini jujur. Kita kalau nganterin amal mah hancur dah, kagak bakalan bisa, kagak keduman, kagak bakal dapetan surga. Makanya kita ada andalan itu. Apa andalan kita? Syafaat baginda Nabi Muhammad. Itu doang udah. Cuman masalahnya syafaat kata Nabi SAW, syafaati
syafaati ta'ummu ala ahli kabair min ummati. Syafaatnya baginda Nabi Muhammad itu untuk umatnya Nabi Muhammad, walaupun dia bikin dosa gede tetap dapat, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Masalahnya kita ngaku umat Nabi Muhammad, Nabi ngakuin kita bahaya, itu yang dimana. Kalau sama Sayyidina Abu Bakar mah karuan itu, Sayyidina Umar karuan, sahabat-sahabat Nabi yang lain, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan yang lain karuan. Ya Rasulullah syafaat, ya Rasulullah syafaat, ya Rasulullah tolong saya. Itu masuk, tapi itu dimana? Ayat itu gua karuan, kenal. Lu di sini Abu Hurairah, ayat itu gua karuan, kenal. Lah kita, ya Rasulullah tolong saya, lu siapa? Ayo, kalau dikirim gimana kita? Saya umatmu ya Nabi Muhammad. Gua gak pernah tahu lu, gua gak pernah dengar nama lu. Gimana urusannya? Makanya itu kita memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad dengan banyak baca salawat. Karena salawat kita itu perkenalan. Karena dalam hadis disebutkan begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah wakkala bi malakan yaqumu 'inda qabri." A'tahu Allah asma'al khalaiq. Fama min ahadin yusalli 'alayya illa balaghani hadha al-malak ya Muhammad. Inna fulan fadhakara ismi wa ismi abi. Dhakara ismahu wa ismi abi. Qala ya Muhammad, ana fulan yusalli wa yusallim 'alayhi. Fama min ahadin yusalli wa yusallim alayya illa raddallahu alayhi ruhi hatta arda alaihi salam. Kata Nabi, entar kalau saya meninggal, dia ngomong sama sahabat-sahabat yang lain. Salah satu yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan kepada kita, Nabi dulu pernah ngomong gini nih, entar kalau saya meninggal, Allah akan tugaskan satu malaikat dinas berdiri di samping kuburnya Nabi, berdiri aja, kagak duduk, agak pegel dia, terus agak malaikat kagak. Kalau nggak boleh kencing bagaimana? Kalau lapar bagaimana? Lah malaikat mah kagak kencing, kagak lapar, kagak terus toh. Dia berdiri aja, kagak capek, kagak pegel dia. Ngapain ini malaikat? Allahu asma'al khalaiq. Allah masih kepada ini malaikat pendengaran yang bisa mendengarkan suara seluruh makhluk. Wa fi riwayatin asma'al khalaiq bil hamzah. Diberikan Allah kemampuan untuk mengenal seluruh makhluk. Sampai kalau ada yang ulul salam sama Nabi, assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Ini malaikat dengar, ini malaikat tahu namanya. Maka terus dia bilang, ya Rasulullah, ini Bapak Haji Suntara bin Fulan, disebut namanya tuh, Haji, nama Bapak siapa Haji? Hah? Ini Bapak Haji Suntara bin Husain, orang Tegal Gede, ulul salam sama antum. Maka kata Nabi, Allah akan memberikan kepada saya kemampuan untuk menjawab salam walaupun saya sudah berkarat. Ya, alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita disebut. Sampai kalau ada orang yang paling banyak nyebut nama Nabi, apa namanya, salawat sama Nabi, malaikat kagak bosan-bosan tuh. Ya Rasulullah, ini si fulan, salawat sama tuh, alaihi salam. Ya Rasulullah, ini si fulan lagi baik, dan dia lagi baik, iya, alaihi salam. Ya Rasulullah, dia lagi baik, iya. Ya Allah, sehari sampai 1000 kali disebut namanya. Apa yang Nabi akhirnya penasaran? Malaikat, ini orang mana sih, ini orang Haji Suntara bin Husain itu orang mana? Orang Tegal Gede, ya Rasulullah, rumahnya belah mana? Mana dekat Bambu Muda rumahnya gitu. Saya pengen ketemu sama dia. Mudah-mudahan kita ketemu sama baginda Nabi. Kita semua mudah-mudahan ketemu sama Nabi Muhammad. Pengen ketemu. Bisa nggak kira-kira Nabi Muhammad ketemu sama kita? Bisa nggak Bu? Nah, kan udah meninggal. Gimana ketemunya? Hah? Mati dulu kita. Lu aja mati ngomong kan. Gimana ketemunya? Mimpi. Mimpi. Dalam hadis katanya begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani faqad ra'al haqqa wa fi riwayatin faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya,
maka sungguh dia telah melihatku, karena Allah tidak mengizinkan satu makhluk pun baik setan mana kayangan menyerupai keadaan rupaku. Jadi bisa ketemu, mudah-mudahan pada dapat mimpi Nabi Muhammad SAW. Makanya banyakin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saya mah di sini cuma numpang lewat doang ya, iklan. Ntar yang ceramahnya guru kita ntar. Jadi belajar kayak gitu dia. Nah, ya Allah, jadi. Bu, ini mulutan kita ya, Pak. Namanya mulutan kita membicarakan akhlak dan perilakunya Nabi Muhammad SAW. Tadi sebenarnya kok kita udah dengerin gitu, udah panjang lebar dicintai akhlak Nabi Muhammad SAW. Waktu bacain maulid tuh siapa Ustaz siapa tadi itu, orangnya enak, cakep kedengarannya, kita sampai turun gitu dengerinnya. Coba ya, asyik kita dengerin. Bu, maulid tiba, ngerti Pak? Pak ngerti apa kagak? Itu kan kisah Nabi dibacain tadi, sejarah sikap Nabi Muhammad, kata MC-nya dibaca itu ya. Ngerti apa kagak? Agak ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini disuruh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Cuma bagaimana mau cinta kenal yang ada? Kita disuruh mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mau contoh? Ngerti juga kagak. Emang kita kata Pak Haji Suntara tadi unggalan minggu di mari baca maulid, alhamdulillah. Maulid tiba, maulid berjanji itu ya Cik ya. Cuma yang jadi pertanyaan, ngerti apa orang? Itu yang jadi masalah kadang-kadang. Nah kalau bisa nih Pak Haji, kalau bisa beli buku rawi yang ada terjemahannya, dicakap ke. Karena di beberapa masjid saya lihat mereka punya buku rawi ada terjemahnya. Jadi saat baca rawi itu yang lain nyimak, dia baca terjemahnya. Beli berapa musim tuh. Jadi jamaah yang mendengarin itu lagi rawi lagi baca, dia baca terjemahnya. Jadi ngerti apa yang dibaca. Kalau kita kan kagak, yang penting suaranya bagus. Ini bagus kagak ada hadro ya. Belum ada tim hadro sih. Belum bikin daftar. Ayo, bikin tim hadro. Tidak apa-apa. Kalau mama punya tim hadro Pak ya? Punya ya? Wah, mama aja. Mama punya tim hadro. Masalahnya juga enggak? Karena masalah semua. Tapi ada satu ulama Indonesia yang bikin syair-syair tentang Nabi SAW dengan bahasa Indonesia. Namanya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Ibn Ahmad Segaf Budi. Oh ya, namanya syair bunga melati. Syair bunga. Udah pernah dengar belum bapak-bapak ibu-ibu? Mau dengar apa kagak? Agak ya? Sambil salawatan ya, tempat lewat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu, ya Rasulullah. Gadis zaman dulu ya, yang sekarang malu-maluin. Ya Rabbi Asya bulan amat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi, ya bersama fakir, miskin dan hamba tidak diusir, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi menerima
bila dipanggil menyahut labbaik dengan suara halus dan baik. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syai'al karim. Menimba air, memerah kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi menambal baju, jahit sandalnya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, tubuh Nabi terbaik dengarlah, putih dan bersih bersemu merah. Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syai'al. Jauhnya tebal hitam rupanya, tubuhnya amat harum baunya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya harumnya bagai minyak kasturi, dicium orang beberapa hari. Ya Rasulullah, salamun gak hilang baunya Nabi, lebih wangi dari minyak. Rambutnya ikal bukan keriting, kata-katanya wahyu dan penting. Ya Rasulullah, salamun alaik ya mengganjal batu pada perutnya demi menahan amat laparnya. Ya Rasulullah, kagak cerita Nabi Muhammad, biar kakinya berangkat, angkat di atas mengingatkan lagi tahu sebagai contoh untuk umatnya agar bersabar di masa susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syai'al. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.